Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man dengan judul Omah Jejer Telu bagian yang kedua. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Ini adalah bagian lain dari cerita yang saya tulis. Sebuah fenomena gaib yang pernah terjadi di lingkungan rumah saat saya masih kecil. Untuk yang belum sempat membacanya, bisa mampir ke Twitter Simple Man. Cerita ini tidak bermaksud menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi. Bulan November, 2 tahun setelah penutupan pabrik gula diikuti dengan pembukaan pabrik kertas. Pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula, jadi mohon digarisbawahi. Berdirinya pabrik baru tentu diikuti penyerapan tenaga kerja. Hal ini dimanfaatkan oleh pengelola. Setelah direnovasi seadanya, bangunan ini menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali. Saat itu, beberapa rumah juga sudah dibangun membuat fenomena omah jejer telu tidak lagi terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang. Tapi, benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? Disinilah Putri datang dari sebuah desa di barat daya wilayah kami. Wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami sebagai wilayah penghasil anak-anak muda yang berani merantau. Jadi buat orang yang bukan dari Jawa Timur, ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya ulet. Perempuan ataupun laki-lakinya benar-benar pekerja keras. Hal yang membuat saya masih terpukau bila melihatnya. Putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja 3 shift. Setelah penerimaan itu, Putri mulai mencari tempat untuk dirinya tinggal selama di kota orang. Saat itulah dia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal. Kos Putri yang dahulu pernah dikenal oleh warga desa sebagai bangunan omah jejer telu. Bagaimana semua ini dimulai? Mari masuk ke dalam ceritanya. Putri datang siang hari. Setelah mendapat alamat dari kenalan di pabrik, sampailah Putri di bangunan dengan palang kos khusus wanita. Saat Putri mendekati bangunan itu, ia terkesiap melihat rumah di samping bangunan kos dipenuhi oleh orang. Putri nampak penasaran melihatnya. Putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu, berharap ada warga yang baik hati memberitahunya apa yang terjadi. Namun tak ada warga yang memperdulikan Putri. Mereka tampak sibuk saling mendorong satu sama lain melihat isi di dalam ruangan tamu. Putri akhirnya memutuskan pergi. Ia duduk di depan bangunan di mana disediakan sebuah kursi sembari menunggu pengelola datang. Putri mencuri-curi pandang rumah di samping bangunan yang berjarak tak jauh dari tempat Putri duduk, yang hanya terhalang pohon sawo yang mulai rimbun. Di sela-sela Putri mengamati.
Tiba-tiba, dia mendengar suara menjerit. Suaranya nyaris membuat Putri melompat dari tempat duduk. Suara itu seperti suara seorang wanita. Tak tahu apa yang terjadi. Warga terdengar saling berbicara satu sama lain sampai akhirnya seseorang yang ada di dalam rumah membubarkan massa. Pintu rumah akhirnya ditutup diikuti oleh warga yang berhamburan pergi. Saat itulah seorang lelaki parubaya melewati tempat Putri duduk tanpa membuang kesempatan. Karena rasa penasaran yang sudah mengusik batin Putri, memberanikan diri untuk bertanya. "Ngapunten, ada apa ya Pak?" "Oh itu Mbak, Bu Rismoyo katanya ketemplean sudah beberapa hari ini. Beliau berlaku aneh terus dipanggilkan Kiai buat bantu. Sepertinya sudah baikan." Putri hanya mengangguk. Mendengarkan arti ketemplean dalam bahasa Indonesia yang berarti kerasukan, lelaki parubaya itu pergi. Tak lama setelah kepergian lelaki itu, pengelola datang yang adalah seorang wanita dengan sepeda kumbang. Terjadi basa-basi di antara mereka, mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal di sini, yang salah satunya adalah dilarang keluar kos kecuali shift malam. Awalnya Putri merasa ada yang janggal dari ekspresi pengelola, karena beberapa kali dia seperti menunduk saat Putri bertanya perihal peraturan. Karena tidak ada pilihan lain, Putri pun akhirnya setuju. Si pengelola mengajak masuk Putri ke dalam bangunan saat Putri melihat sekilas ke arah rumah tempat warga tadi berkumpul. Di jendela rumah, tepatnya di kaca tembus pandang di antara rimbun batang daun pohon sawo, dia seperti melihat seorang wanita tua berambut panjang terurai melihat dirinya. Ekspresinya melotot melihat Putri. "Mbak, lihat apa? Sini masuk," kata si pengelola melambaikan tangan, yang diikuti langkah kaki Putri masuk ke dalam bangunan. Di dalam sana, Putri melihat 3 kamar berjejer berukuran kecil yang semuanya menghadap ke arah selatan, sementara 2 kamar lain menghadap ke utara. Pengelola menjelaskan, bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini terlihat di mata Putri, termasuk anak tangga, di mana saat Putri bertanya tentang hal ini, pengelola menjelaskan bila pembangunan untuk lantai 2 belum selesai terkendala dana. Putri mengerti. Pengelola mengantarkan Putri ke kamarnya, menjelaskan bila Putri adalah penghuni keempat dari 5 kamar, yang artinya ada 1 kamar kosong. Sialnya, Putri mendapatkan kamar di samping kamar kosong itu, tepatnya kamar yang menghadap ke utara. Setelah menyelesaikan pembayaran dan serah terima kunci, pengelola akhirnya pamit. Ia mengatakan kalau saat ini 3 penghuni kamar sedang bekerja shift pagi. Jadi kemungkinan Putri untuk bertemu mereka adalah saat sore nanti. Putri mengangguk, pengelola pergi. Di dalam kamar berukuran kecil itu, Putri meletakkan tas, memindahkan baju yang ada di dalamnya ke dalam almari kayu. Kamarnya seperti tampak sederhana, dengan pintu dan jendela persegi panjang ke atas, bertutupkan gorden untuk privasi masing-masing penghuni. Saat itulah Putri mendengar suara pintu terbuka yang berasal dari luar kamarnya. Putri mendekat ke jendela,
mengintip dari balik gorden. Seorang wanita berambut panjang keluar dengan kaos berwarna hijau. Di bahunya tersampir handuk. Ia berjalan dalam posisi menunduk. Denah lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana. Ruang tengah ada di antara kamar Putri dan 3 kamar jejer. Sementara di bagian timur ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum. Sementara bagian selatan dari sekat tembok ada 1 kamar mandi tempat perempuan itu masuk. Saat itu Putri tidak merasa curiga. Ia berpikir mungkin saja pengelola lupa dengan jadwal penghuni kos, sehingga ada 1 di antara mereka yang tidak bekerja. Seseorang yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah. Meski Putri berpikir seperti itu, namun hal ini mengganggu dirinya. Putri melipat baju-baju miliknya sebelum berdiri untuk mengecek benarkah apa yang dia lihat ini, karena Putri merasa janggal dengan sikap perempuan yang dia lihat ini. Putri mendekati kamar mandi, di mana mulai terdengar suara air berkecimpung saat seseorang menyiram dengan gayung. Seperti tahu kehadiran Putri, suara air dari dalam kamar mandi tiba-tiba berhenti begitu saja, membuat Putri kebingungan cukup lama. Bagi Putri sendiri, sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan. Terlebih dirinya masih tergolong baru di tempat ini. Putri masih menunggu. Pintu tiba-tiba berderit terbuka, di mana Putri melihat perempuan itu membuka sedikit dari dalam melihat wajah Putri. Akhirnya mereka saling melihat satu sama lain. Belum terpikir bagi Putri untuk mencari alasan saat tiba-tiba perempuan itu seperti tahu apa yang Putri lakukan. "Mbaknya balik saja ke kamar, Ge." Putri mengangguk, seperti tubuhnya dipaksa untuk menurut. Ia kembali ke kamar, meninggalkan perempuan itu di dalam kamar mandi. Ini adalah kali pertama Putri merasa bulu kuduknya berdiri saat melihat seseorang. Putri tahu apa yang janggal dari penghuni di tengah kamar itu. Putri mengunci pintu, menyibak gorden, lalu pergi tidur. Ia hanya berharap semua yang dia lakukan tidak akan membuat dirinya terlibat dalam hal-hal yang paling tidak dia inginkan saat dirinya jauh dari keluarga. Suara azan maghrib berkumandang. Putri tersentak dari tidurnya. Ia merasa linglung. Sebentar saat dari luar terdengar suara perempuan sedang tertawa-tawa. Putri melangkah keluar untuk melihat. Di ruang tengah, Putri mendapati 2 perempuan sedang berbicara satu sama lain. Terjadi jeda di antara mereka. "Loh, ada yang ngisi kamar itu toh? Maaf ya Mbak, kita nggak tahu kalau di dalam kamar ada orangnya." Disitulah Putri akhirnya berkenalan dengan penghuni kos di sini. Sebut saja mereka Dika sama Anggi. Meski baru sebentar, Putri langsung bisa akrab dengan mereka. Mungkin karena mereka berasal dari daerah yang sama. Begitu juga kesamaan nasib mereka sebagai perantau. Saat itulah keheningan tiba-tiba terasa saat dari tengah kamar Putri melihat perempuan itu melangkah keluar. Putri hanya diam memandang perempuan itu yang melihat Putri dengan sorot mata menyelidik. "Lin, sini. Ini ada Mbak Putri, dia dari kota samping kotamu." Perempuan itu mendekat lalu bergabung. Saat itulah Putri mengatakannya, "Saya sudah bertemu kok tadi siang." Mendengar hal itu, wajah Anggi dan Dika saling melihat satu sama lain dengan ekspresi bingung. "Bertemu gimana?" Perempuan itu hanya melihat Putri menunggu dia menjawab.
Ya bertemu Mbak, tadi di sini. Hening. Tiga perempuan itu melihat Putri dengan sorot mata semakin bingung. Putri mencoba menjelaskan, namun Anggi berkata kalau Elin satu shift, jadi tidak ada yang di dalam rumah, begitu juga Dika. Putri awalnya berkeyakinan keras kalau dia tidak salah lihat. Anehnya perempuan bernama Elin ini tidak memojokkan Putri, sebaliknya. Dia kemudian mengajak pergi. Mbaknya lihat saya keluar dari kamar itu. Iya Mbak, sumpah. Terus Mbak Elin pergi mandi loh. Malah sempat buka pintu. Perempuan bernama Elin itu mengangguk. Dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Putri terkejut. Saya percaya dengan perkataan Mbak kok, tapi sepertinya itu bukan saya. Putri terlihat bingung. Maksudnya bagaimana? Gak apa-apa Mbak, gak usah dipikirin. Pokoknya itu bukan saya, cuman menyerupai saya aja. Elin mengakhiri kalimat. Ia kembali ke dua temannya, lalu menjelaskan kalau Putri memang salah lihat. Hal ini membuat Putri semakin merasa aneh. Hari mulai larut, satu persatu perempuan itu mulai berpamitan pergi, termasuk Elin yang terakhir. Sebelum ia masuk ke kamar, Elin lalu berkata kepada Putri, "Saya mau tidur dulu ya Mbak." Putri mengangguk. Ia bersiap pergi juga, tapi aneh. Elin melihat Putri dengan ekspresi mengiba. "Mbak Putri, kalau saya tidur, biasanya saya lelap sekali. Suara apapun gak bisa ngebangunin kecuali waktu subuh nggih." Meski terdengar aneh, cara bicara perempuan ini, Putri hanya mengangguk-angguk saja. Putri pun masuk ke kamar. Putri sudah mematikan lampu di kamarnya. Ia bergegas naik ke atas dipan. Jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang Putri dengar. Matanya mulai mengantuk perlahan-lahan saat lagi-lagi akibat pintu kayu dengan engsel berkarat, membuat suara ketika pintu terbuka terdengar keras. Awalnya Putri hanya terbangun sesaat. Lalu ia kembali mencoba tidur, namun suara terbuka kembali terdengar seperti sengaja diperdengarkan. Putri membuka mata, kali ini ia mau melihat. Dengan langkah kaki perlahan, Putri membuka gorden. Saat di kaca jendela, ia melihat Elin. Putri hanya mengamati perempuan itu dari tadi membuka tutup pintu. Tak ada yang dia lakukan kecuali hal itu. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh Elin, seakan-akan dia sengaja melakukan hal ini. Sampai akhirnya, dia melihat ke tempat Putri yang sedang mengintip. Putri tersentak. Ia segera menyibak tirai, lalu menuduk bersembunyi di bawah jendela. Putri cukup terkejut melihat ini. Seperti perempuan itu tahu bila dirinya sedang diamati. Anehnya, setelah itu Putri tak lagi mendengar suara pintu. Hening. Perlahan-lahan, Putri kembali mencoba mengintip. Putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya, melihat lurus ke arah jendela tempat Putri mengamati. Dengan wajah kosong, Elin tersenyum lalu seolah-olah memberikan gestur menutup mulut. Elin melangkah mundur, masuk ke dalam kamar miliknya, lalu pintu tertutup. Hal ganjil ini terus terjadi bahkan saat Elin shift malam bersama yang lain. Terkadang Putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin, menyerupai suara tertawa, namun nadanya ringkih. Sialnya, dari semua penghuni di sini, Putri harus menanggungnya seorang diri. Perlahan-lahan, karena mulai terbiasa, Putri tak lagi merasa takut. Ditambah, Elin terkadang memberikan pesan meski tidak secara langsung, seperti mencuci kaki sebelum tidur sampai berdoa.
setelah naik di atas dipan. Sampai hari itu terjadi saat pulang shift malam. Putri melihat seorang wanita tua berdiri di depan pagar pintu kos miliknya. Putri seperti pernah melihat wajah wanita itu. Ia benar-benar terasa familiar. "Duk, nek awakmu cek diganggu mbek kodah mecah iku, gelem tak dudui carane ben gak ono sing ganggu maneh," kata si wanita itu. Namun Putri tak menggubris, ia melewati wanita tua itu. Putri membasuh kakinya kemudian berjalan ke kamar saat dirinya berpapasan dengan Anggi. Wajahnya terlihat kebingungan, terutama saat melihat Putri. "Ono opo, Nggi?" Anggi yang mungkin sudah tidak sanggup menahan lalu berkata kepada Putri, "Aku oleh nginep kamarmu gak?" Malam itu Anggi menginap di kamar Putri. Ada hal yang menarik perhatian Putri adalah tangan Anggi yang tentrum. Putri yang tak bisa menahan diri lalu bertanya, "Ono opo asline?" Anggi melihat Putri dengan sorot ketakutan. Ia lalu duduk menunjuk kamar Elin. "Aku takut sama Elin." "Kenapa toh Elin?" tanya Putri. "Kemarin aku bertengkar sama dia. Biasalah, kerja. Terus ada masalah. Terus anak itu kayak kesal sama aku, gak diajak bicara sama sekali. Terus pas itu aku lagi tidur, tiba-tiba anak itu gedor-gedor pintu. Waktu itu kamu shift malam. Terus si Dika gak pulang, cuma aku sama Elin. Takut asli. Sampai sekarang aku gak bisa lupa suaranya." "Suara opo?" "Ya suara Elin." Putri tidak mengerti. Ia menunggu Anggi menceritakannya lebih jelas. Elin teriak-teriak, tapi suaranya beda. Suaranya tinggi melengking terus bilang kalau dia bakalan buat musibah sama aku. Sumpah, aku gak berani buka. Dia terus ngintipin aku di kaca yang kututup pakai gorden sampai pagi. Putri terdiam. Ia tak bicara apapun. "Ya sudah, besok kalian baikan saja. Kerja jauh buat cari duit bukan musuh." Anggi mengangguk. Putri tak lagi membahas hal ini karena keesokan paginya ia melihat Anggi dan Elin sudah berbaikan. Mereka saling berbicara satu sama lain. Tapi siapa sangka bila sesuatu terjadi. Malam itu saat Putri melewati rumah tetangganya, lagi-lagi Putri bertemu wanita tua itu. "Nduk, Rene." Wanita tua itu melambaikan tangannya di dekat pohon sawo sembari menahan tubuhnya yang bungkuk. Putri awalnya ingin melewatinya saja, tapi cara wanita tua itu melihat membuat Putri merinding. Sehingga tanpa sadar, Putri akhirnya menuruti perkataan wanita tua itu. "Kodah mecah iku asline jahat, Nduk. Nek ambek awakmu paling mek usil tok. Mampiro neng kamare kancamu, deloken dhewe. Terus mene, putusno ya apa enake, pomok umbarno." Wanita tua itu tertawa lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Putri menyeringai sembari mengangguk. Tiba-tiba Putri merasa firasat yang buruk. Putri sudah berdiri di pintu kamarnya berniat masuk setelah mencuci kaki saat dia melihat kamar Anggi di mana lampu kamarnya masih menyala. Putri pun mendekati kamar Anggi. Tiba-tiba dari kamar Elin, gorden jendelanya terbuka di mana wajah Elin muncul melotot melihat Putri. Begitu pintu kamar Anggi dibuka, Putri melihat temannya meringkuk di sudut dipan. Putri mendekati bertanya apa yang terjadi, tapi Anggi lalu mendorong-dorong tubuh Putri. Saat dia menyentuhnya, Anggi terus berkata, "Ampun Lin, ampun," teriak Anggi terus-menerus. Saat itu Putri baru menyadari ada yang tidak beres. Saat itu juga Putri menggedor pintu kamar Elin. Perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung. Putri menarik tangan Elin, membawanya masuk ke dalam kamar Anggi. Saat itu
Putri menceritakan apa yang terjadi. Elin bersumpah dirinya tidak pernah menggedor pintu Anggi. Ia memang terlibat masalah berdua, tapi Elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikit pun. Putri akhirnya mengatakan bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya. Saat itulah Elin mengaku, memang ada, tapi dia nggak sampai mencelakai. Aku sendiri bersumpah apa pernah dia sampai bikin kamu sakit. Putri lalu menggeleng. Aku kalau bisa buang, pasti kubuang, tapi nggak bisa. Bapakku sendiri yang bilang gak usah dibuang karena ini bawaan lahir. Malam itu Putri dan Elin akhirnya tinggal di kamar Anggi. Menjaganya sampai Putri ingat dengan pesan tetangga. Wanita tua itu bisa membantu dirinya. Keesokan pagi, Putri bertamu di rumah wanita tua itu. Seorang wanita parubaya yang membukakan pintu. Ia melihat Putri menyelidik. Siapa? Putri memperkenalkan diri serta niatnya bertamu ke rumah ini. Awalnya wanita itu merasa curiga karena tiba-tiba ada orang yang ingin bertemu ibunya yang sedang terbaring sakit. Namun karena niatnya baik, sehingga wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Nani. Itu akhirnya mau menghantar Putri bertemu dengan Ibu Rismoyo, satu-satunya wanita tua yang ada di dalam rumah ini. Putri kaget bukan main melihat wanita tua itu terbaring di atas dipan dengan tubuh kurus kering. Putri tak memperhatikan tubuhnya karena waktu itu ditutupi oleh kain sewek. Saat melihat Putri, wanita itu tiba-tiba bereaksi, "Berinio, Duk." Mbak Nani lalu melangkah pergi menuju ke dapur. Saat hanya berdua dengan Putri di dalam kamar, tiba-tiba Bu Rismoyo meminta Putri menutup pintu lalu menguncinya. Meski ini terdengar aneh, namun Putri melakukannya. Setelah mengunci pintu, Putri berbalik, tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ibu Rismoyo yang sudah berdiri mencengkeram wajah Putri. Menengok, Putri tiba-tiba merasa takut. Ia begitu terkejut wanita tua itu melakukan hal ini. Ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar. "Ojo sampai kodame cahiku krungu, Duk," kata Bu Rismoyo berbisik. "Awakmu mrene jaluk tulung toh." Putri mengangguk. "Ngene carane. Malam Jumat neng pinggire jeding kamarmu ono tekel nomor 1. Iku bongkaren kok jerone ono botol isi kertas. Jupuken kertas terus bukaan. Wocon sing banter, kowe gak bakal dijarak maneh ambek kodamiku. Omahku bakalan aman tentrem. Begini caranya. Malam Jumat nanti di sebelah kamar mandi ada keramik nomor 1. Bongkar isinya, di dalamnya ada sebuah botol berisi kertas. Ambil lalu buka dan baca yang keras. Kamu dan temanmu tidak akan lagi diganggu oleh kodam anak itu. Rumah itu akan menjadi aman tentram." Bu Rismoyo menyeringai sebelum kembali ke atas dipan. Tiba-tiba Mbak Nani mengetuk pintu, membuat Putri terlonjak terkejut dibuatnya. Putri pun segera membuka pintu. Mbak Nani terlihat murka. Untuk apa Putri mengunci pintu ditambah jendela, sehingga kamar ini kekurangan cahaya. Namun Putri berdalih bila Bu Rismoyo yang menyuruh dirinya. Bahkan dia sempat berdiri di sini dengan dirinya. Mbak Nani melihat Putri dengan wajah curiga. Mana mungkin, ibu sudah gak bisa jalan setahun ini. Putri yang mendengar hal itu mengatakan bila dirinya pulang kerja shift malam, dia sering melihat Bu Rismoyo berkeliaran. Namun Mbak Nani justru berkata bila Putri berbohong. Putri pun pergi dengan perasaan bingung. Sudah 2 hari, Anggi mengajukan surat cuti. Dia memilih pulang seperti saran yang diberikan Putri tempo hari. Dika dan Elin berpamitan karena malam Jumat ini mereka mendapat giliran shift malam.
Setelah mereka pergi, Putri meraih linggis yang dia sembunyikan pagi ini, mencari letak di mana Bu Rismoyo memberitahunya. Ia pernah mendengar mungkin saja ini adalah akar masalahnya, karena bangunan ini memang terasa janggal. Dengan mengikuti perkataan Bu Rismoyo, mungkin Putri bisa membuat tempat ini menjadi lebih baik. Setidaknya itu yang ia pikirkan. Putri mulai membongkar di tempat yang dia pikir benda itu disembunyikan. Berbekal linggis, ia mulai menghantamkannya, menjungkil sedikit demi sedikit, sampai dia menemukan setatah rajut dari kain, di mana di dalamnya terdapat sebuah botol berisikan kertas yang dilipat dengan seikat tali. Ada sesuatu yang Putri rasakan saat menyentuh botol itu. Ia tak mengerti. Tiba-tiba suasana rumah ini terasa lebih sunyi, lebih dingin dari biasanya. Putri kembali membuka botol, meraih kertas yang dilipatnya. Perlahan-lahan ia menarik seutas tali yang melingkar kertas yang tak terlalu besar. Kertas itu terlihat tua, berwarna kekuningan. Di dalam kertas tersebut, Putri menemukan tulisan tangan dengan berbahasa Arab. Rupanya itu adalah isim. Ia pernah mendengar tentang isim dan raja. Itu seperti surat yang menggunakan bahasa Arab yang biasa digunakan untuk jimat lama. Putri tak berani membaca kertas itu. Ia tahu ada yang salah dengan ini. Saat dari belakang ia merasa sesuatu mengawasi dirinya. Putri melihat ruang tengah yang kosong, seakan-akan dirinya mendengar langkah kaki. Namun tak ada siapapun sebelum sesuatu melintas dengan cepat, lenyap. Dari dalam kamar Putri terdengar rintihan suara wanita yang sedang menangis. Begitu pilu hingga tanpa sadar, Putri melangkah perlahan-lahan mendekati kamarnya. Ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Siapa? Bukankah dia sendirian di dalam rumah ini? Putri membuka pintu, namun ia tak menemukan siapapun. Apakah dirinya salah mendengar? Namun dari kamar tempat Elin tidur, tiba-tiba suara pintu berderit terbuka terdengar, membuat Putri melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Sesuatu berdiri di dalam kegelapan kamar melihat dirinya. Sebelum Putri mendekat, suara itu kembali terdengar. Mbak Yu. Putri kembali melihat ke dalam kamarnya. Ia mencari di mana suara berasal saat "Aku neng dhuwur, Mbak." "Iyo, dhuwurmu." Putri mengangkat kepalanya. Saat di atas, ia melihat wajah wanita melihat Putri melotot. Putri mengangkat kepalanya. Saat di atas, ia melihat wajah wanita melihat Putri melotot.